Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, saya di sini ingin membahas ya tentang masalah kenapa Islam itu dikatakan agama yang menyempurnakan gitu ya. Jadi salah satu parameter agama yang semakin sempurna, maka dia memiliki parameter itu semakin lengkap ya. Jadi kalau kita menganalogikannya kepada layar screen ya, screen itu kan ada yang disebut pixel ya. Jadi pixel itu semakin dia, jadi pixel itu jadi susunan layar TV itu seperti ini ya. Jadi gini ya, dari susunan kotak-kotak ya, sehingga terus semua ini maka semakin besar nilai pixelnya, itu semakin lebih banyak jumlahnya dan semakin halus dia ya, semakin halus, sehingga tampilan gambar itu semakin lebih sempurna ya. Dibandingkan seperti ini, mungkin kalau membentuk gambar dia kurang sempurna ya. Maka begitu juga kenapa Islam disebut agama yang menyempurnakan, karena memang parameter yang digunakan itu sudah sangat lengkap ya. Di sini saya mengambil contoh dalam segi apalah ya, misalnya hukum ya, hukum gitu. Hukum ini di dalam Islam terbagi parameternya, ada yang disebut wajib ya, kemudian sunnah ya, wajib, sunnah ya, kemudian mubah, kemudian makruh ya, kemudian haram ya. Jadi haram. Jadi semua parameter hukum nih mengacu pada ini ya. Jadi mau segi makanan ya, perbuatan, semuanya mengacu kepada 5 indikator nih ya. Jadi di sini coba saya ambil contoh tentang makanan ya. Misal, jadi kalau kita tarik garis ya, ini berarti satu dimensi. Ini kita hanya melihat dari segi satu dimensi ya. Jadi Islam ini cara menilainya bisa dilihat dari banyak dimensi ya. Bisa 2 dimensi, 3 dimensi. Masya Allah, kadang-kadang kalau kita membayangkan indah sekali agama ini. Jadi misalnya kayaknya dari segi halal ya. Misalnya ini pasti titik nol ya kan. Nah, misalnya ini halal. Ini segi halal ya, halal ya. Jadi semuanya parameternya selalu wajib ya. Kemudian misalnya di sini wajib ya, ada sunnah, dia semakin kecil ya nilainya ya. Ini berarti ini nilai ya, ini titik nol ya, nilai 1, 2, 3 kan semakin besar ya. Kemudian di sini makruh ya. Makruh ini sepertinya ya, dia makruh ini ya, makruh. Kemudian mubah ini titik nol ya, mubah. Kemudian mubah ini ada yang sebelum yang sangat mendekati haram, itu disebut subhat ya, subhat. Jadi ini haram
Jadi seperti ini dari segi makanan ya, makanan mau semua parameter tuh jadi wajib ya. Jadi makanan yang wajib ini berarti dia baik secara kontennya ya, kontennya halal ya, kemudian ya dia cara mendapatkannya juga itu sangat halal ya. Dan yang paling baik sebenarnya ya, bahwa makanan ini kan ada hak orang lain gitu ya. Jadi dia penuhi hak orang lain ya. Jadi tidak dikonsumsi sendiri. Dan nanti ada derajat sunnah, mungkin dia nilainya lebih kecil dari wajib ya. Kalau ini cara mendapatkan dan kontennya ini halal ya, mungkin dia tidak masalah sih, dia belum penuhi secara hak orang lain yang dia bagikan ya. Kemudian nanti semakin segini semakin kecil ya, dia makruh, ini semakin kecil mungkin nilainya, dia cara kontennya halal ya. Dan dia memang nilai makanan itu kalau ditinggalkan ya, itu dikerjakan itu ya tidak apa-apa, tapi dia sudah sampai titik mendekati nol ya. Tetapi kalau dia misalnya ditinggalkan, dia berpahala, masih nilainya 0 ke titik positif ya. Ini kan semakin sana positif, ini negatif. Maka inilah ya, ini titik mubah, titik 0, 0 ya. Kemari subhat. Jadi subhat ini dia bisa jatuh haram ya, sangat dekat jatuh kepada haram. Tapi bisa jadi dia nilainya kecil lah, bisa jadi dia tidak sampai jatuh haram. Tapi kalau udah haram nih sampai tingkat keharaman yang tinggi ya. Nah, ini sebenarnya bisa aja kita parameterkan supaya lebih lengkap kepada nilai ya, nilai pahala ya. Semakin ini bisa kita tarik titik-titik sumbunya ya. Jadi artinya bahwa inilah memudahkan manusia bagaimana menilai segala sesuatu ya. Jadi kalau sesuatu ya, kenapa ini bisa kita ambil perbandingan dua hal aja lah ya, antara halal dan haram. Parameter yang lebih kecilnya, arbitrate-nya lah istilahnya, yang sampai udah titik ada sunnah ini kita abaikan dulu ya. Maka ya antara halal ya, misalnya ini sebelah sini haram, kita ambil aja dua parameter halal ya. Ini adanya kata halal karena ada kata haram ini. Kalau ini nggak ada, ini nggak ada juga ya. Kenapa? Karena dia tidak ada pembandingan. Jadi pembandingan di antara itu tidak ada. Jadi tidak ada penilaian di dalamnya. Cuman satu hal aja ya, tidak ada yang bisa dinilai di situ. Kenapa ada tangan kanan? Karena ada kiri. Kalau nggak ada tangan kiri, bahwa tangan tuh cuma kanan doang, berarti kanan tuh nggak ada ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mengatakan bahwa semua makanan itu ya menjadi halal ya, atau tidak ada kata halal di sini, artinya semua makanan tuh boleh dimakan ya, maka tidak ada penilaian terhadap makanan itu. Makanan itu tidak ada penilaiannya karena tidak ada alat pembanding. Jadi alat pembanding ini penting ya. Jadi makanya ya di dalam Al-Quran Allah katakan ya, ini yang sering di-framing oleh orang lain bahwa
seandainya ini di dalam hadis ya, tidak di Al-Quran. Seandainya bahwa cuman satu jenis saja orang berbuat baik, ya, maka Allah akan ganti kaum lain yang berdosa. Jadi sebenarnya maksud hadis ini artinya bahwa ini ilmiah ya, bahwa kalau kebaikan aja yang ada, maka tidak ada penilaian di situ. Sesungguhnya kebaikan itu juga tidak ada, ya, karena dia cuma satu jenis. Adanya kebaikan karena adanya kejahatan. Makanya dalam hadis lain juga dikatakan kita tuh tidak boleh, ya, menganggap rendah orang yang jahat, orang berbuat jahat. Kita boleh membenci perbuatannya, tapi tidak boleh membenci, ya, orangnya, ya, personalnya. Kita benci perbuatannya, ya. Jadi artinya bahwa perbandingan ini itulah yang menyebabkan adanya penilaian, ya. Jadi ini nggak bisa dihapuskan. Kalau sesuatu ada usaha untuk menghapuskan hal ini, ya, menghapuskan untuk penilaian-penilaian ini, maka ini akan menjerumuskan kita kepada kejurangan, kebodohan, kembali hidup ke zaman dulu orang yang tidak bisa menilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.